Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual kita. Kita masih belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku dengan muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah benda magnetis dan benda non-magnetis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anakku dapat mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang kedua, anak-anakku dapat mengelompokkan benda magnetis dan benda non-magnetis. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita baca materi kita hari ini. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Magnet adalah benda yang dapat menarik logam yang ada di sekitarnya. Daya tarik magnet inilah yang disebut gaya tarik magnet. Benda yang ditarik magnet disebut benda magnetis. Sebaliknya, benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Magnet hanya menarik benda-benda yang mengandung besi atau baja. Benda-benda yang tidak mengandung besi dan baja tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat berada di bagian kutub magnet. Sebuah magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Daerah di sekitar kutub magnet yang masih terpengaruh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Magnet memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 1. Gaya magnet dapat menembus benda lain. 2. Kutub senama jika didekatkan akan tolak-menolak. 3. Kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Benda magnetik adalah benda yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Sementara itu, benda non-magnetik adalah benda yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetik dapat berupa unsur logam maupun non-logam. Jadi, misalnya uang logam, itu kan unsurnya logam. Kemudian, benda non-magnetik yang tidak dapat ditarik oleh magnet misalnya terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, terbuat dari kertas, atau terbuat dari kain. Benda magnetis memiliki kekuatan menempel yang berbeda-beda sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 1. Feromagnetik. Feromagnetik adalah bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, kobalt, dan nikel. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan-bahan yang menolak magnet. Akan tetapi, gaya tolak yang diberikan sangat lemah, sehingga bahan-bahan tersebut seolah-olah tidak ditolak magnet. Contohnya, emas, perak, seng, dan merkuri. Nah, itulah materi kita hari ini tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, supaya anak-anakku lebih memahami materi kita hari ini, baiklah kita akan melakukan percobaan agar anak-anakku bisa mengidentifikasi dan juga mengelompokkan benda magnetis dan benda non-magnetis. Mari kita simak percobaannya. Baiklah anak-anakku, supaya kalian bisa memahami materi kita hari ini, yaitu tentang benda magnetis dan non-magnetis, kita akan melakukan percobaan dengan tujuan agar anak-anakku bisa mengelompokkan mana benda magnetis dan benda non-magnetis. Untuk melakukan percobaan ini, Ibu sudah menyediakan alat dan bahan. Yang pertama ada magnet, kemudian sisir, pensil, ballpoint, stik, paku, peniti, gunting, penghapus, uang logam, kaca, kertas, dan sarung tangan. Selanjutnya, mari kita lakukan percobaan untuk mengidentifikasi mana benda yang termasuk non-magnetis dan benda magnetis. Ibu akan coba dekatkan magnet ini kepada benda-benda yang sudah disebutkan tadi. Pertama, kita dekatkan magnet ini ke sisir.
Tertarik atau tidak? Ini magnet terhadap sisir. Ternyata tidak. Kemudian kita dekatkan pada peniti. Oh, ternyata dengan peniti magnet ini langsung nempel ya. Si peniti ini tertarik oleh magnet. Kemudian kita dekatkan pada pensil. Ternyata pensil ini tidak tertarik oleh magnet. Kemudian kita dekatkan dengan ballpoint yang terbuat dari plastik. Ini juga sama, tidak nempel. Kemudian kita dekatkan pada stick yang terbuat dari kayu. Ini juga tidak nempel. Kemudian kita dekatkan pada paku. Ternyata nempel. Kemudian kita dekatkan pada kaca. Tidak nempel juga. Kemudian kita dekatkan pada gunting. Kemudian kita dekatkan pada uang logam. Kemudian kita dekatkan dengan penghapus. Kemudian pada kertas. Dan kita dekatkan dengan kaos tangan yang terbuat dari kain. Anak-anakku, setelah kalian mengamati percobaan tadi, sekarang coba anak-anakku kerjakan tugas di bawah ini. Tugasnya bisa dilihat oleh anak-anakku di buku LKS halaman 127. Tadi kan kita sudah melakukan percobaan tentang benda yang dapat ditarik oleh magnet dan juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, anak-anakku masukkan ke dalam tabel berikut ini. Contohnya di sini nomor 1. Benda, umpamanya bendanya sisir. Nomor 1 benda sisir. Kemudian bahannya, di sini apakah logam atau non logam. Sisir itu terbuat dari plastik, berarti kita berilah tanda centang pada kolom non logam. Kemudian tadi pada percobaan itu bahwa sisir tidak tertarik oleh magnet, maka kita beri tanda centang di kolom tidak tertarik magnet. Kemudian nomor 2 contohnya, bendanya namanya peniti. Peniti terbuat dari logam ya. Jadi kita beri tanda centang pada kolom logam. Kemudian tertarik magnet atau tidak tertarik magnet. Tadi dalam percobaan bahwa peniti itu tertarik oleh magnet, maka kita beri tanda centang pada tertarik magnet. Nah, itu cara mengisi tabelnya. Selanjutnya ada pertanyaan yang harus anak-anakku jawab. Nomor 1, benda apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? Yang kedua, benda apa sajakah yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Ya, sesuai yang percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian nomor 3, terbuat dari bahan apakah benda-benda yang ditarik oleh magnet? Dalam penjelasan sudah dijelaskan. Kemudian nomor 4, terbuat dari bahan apakah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, itulah tugas anak-anakku hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi kita hari ini. Laksanakan tugasnya dengan baik. Tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.